Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulahul karim wa kitabihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, semoga senantiasa terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita selalu memiliki tekad kuat untuk selalu menjalankan segala perintahnya, sehingga kita selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita membahas tentang tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu tentang Pancasila yang apakah sesuai dengan Al-Quran, alangkah baiknya kita mengucapkan terlebih dahulu 2 kalimat syahadat, karena mungkin tanpa sadar kita telah mengucapkan sesuatu yang dapat menyebabkan kita keluar dari norma-norma Islam, atau kita melakukan hal-hal yang mungkin saja tanpa kita sadari keluar dari norma-norma Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, ada baiknya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, dan juga nyawa-nyawa mereka semua, sehingga merdekalah negara kita ini. Mereka telah mengorbankan segala macam apa yang mereka miliki hanya untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentunya di antara kado istimewa yang beliau berikan kepada kita, yaitu adanya Pancasila, yang dengan ideologi ini menjadi dasar negara kita, dan tercantum di sana ada 5 sila dalam Pancasila. Nah, apakah kelima Pancasila atau dasar Pancasila ini sesuai dengan Al-Quran? Yuk kita cari tahu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan firman Allah yang menegaskan keesaannya, At-Tauhid, dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga hal ini termaktub dalam Al-Quran yang berisi kandungan kemanusiaan, atau disebutnya Al-Insaniyah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Tentunya ayat ini mengandung makna bahwa hukum itu sangat berlaku untuk kita sendiri, untuk kerabat kita dan sahabat kita. Yang benar dikatakan benar, dan yang salah adalah salah, tidak pandang bulu. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, adalah sila-sila yang memuat prinsip-prinsip integrasi dan persatuan, atau disebut juga Al-Wahdah. Dan Allah telah menegaskan persatuan di tengah perbedaan ini dalam Al-Quran yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Adapun sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengusung nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah atau al-ijma. Terkait dengan permusyawaratan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan salah satunya terdapat pada surah Asy-Syura ayat yang ke-38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan sila terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memuat misi untuk mewujudkan keadilan atau disebut juga dengan al-adalah, dan prinsip-prinsip keadilan ini termaktub dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, dari apa yang sudah dipaparkan ini, sudah semestinya kita semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran yang rahmatan lil alamin, juga agama kita. Dan tentunya kita mencintai Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Dan kita semakin cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara ini adalah sebagian daripada iman. Semoga perdamaian dan kebinekaan Indonesia ini akan semakin terjaga. Meski kita berbeda suku, bangsa, bahasa, dan agama, kita harus senantiasa ingat bahwa tujuan dari leluhur-leluhur kita, para pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan kita hanya satu, dulu adalah ingin merdeka. Dan sekarang pun kita harus menerapkan unsur-unsur yang beliau-beliau tanamkan untuk kita berikan kepada anak cucu kita sebagai tongkat estafet yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Saya tutup. Wallahul muwafiq illa aqmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.